Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 20 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini kalau wasal ada hukum tajwid namanya idhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf yang bukan mim, bukan ba. Hamzah ini ya. Maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Jadi masih tetap bunyi asalnya M. Alaikum. Idh ja'ala fi hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah. Maka huruf fa panjang 2 harokat. Fikum. Kemudian ada hukum idhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang di hadapannya bukan huruf mim, bukan huruf ba. Di sini hurufnya hamzah. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Fikum am. Kemudian ada hukum iklab. Karena nun sukun menghadapi huruf ba. Maka yang awalnya bunyi nun sukun itu n jadi berubah jadi m, am ya. Jadi berubah jadi bunyi mim sukun disertai bunyi dengungan, tahan. Anbiya. Ya, hukumnya adalah mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Madnya adalah alif didahului fathah, kemudian hamzahnya a, satu kata yaitu pada kata anbiya. Maka ya-nya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Anbiya wa ja'alakum. Kemudian ada hukum idgham mimi. Sebab mim sukun menghadapi mim berharokat. Maka cara membacanya mim yang sukun dimasukkan ke mim kedua disertai bunyi dengung. Jadi bunyinya M tapi ditahan. Wa ja'alakum mulu. Lu dihukumi dengan mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun didahului baris dhammah. Maka huruf lam panjang 2 harokat. Muluka. Jika berhenti di ka, hukumnya adalah mad iwad. Sebab ada baris tanwin fathah yang diwaqafkan. Maka cara membacanya adalah tanwinnya bunyi n-nya hilang ya. Jadi ka dan panjang 2 harokat. Muluka. Nah ini tanda wakofnya namanya wakof mamnu atau wakof adamul waqfi yang artinya dilarang berhenti. Apabila kita terpaksa berhenti maka dianjurkan untuk mengulang beberapa kalimat sebelumnya. Wa ja'alakum mulukau. Jika diteruskan di sini ada hukum idgham bi gunnah. Sebab ada tanwin fathah yang menghadapi huruf waw. Maka tanwin ini dimasukkan ke waw, mulukau, sambil ditahan didengungkan sampai ada suara masuk hidung. Mulukau wa a di sini hukumnya mad badal. Sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Alif dengan harokat, maka ini pada hakikatnya adalah hamzah. Maka kita panjangkan a-nya 2 harokat saja. Wa ata
Ta ada hukum mad tabi'i muqaddar karena huruf ta berbaris fathah berdiri. Maka huruf ta ini panjang 2 harokat. Wa atakum. Kemudian ada idgham mimi, sebab ada mim sukun yang menghadapi mim berharokat. Maka mim pertama dileburkan ke mim kedua, wa atakum, sambil kita tahan bunyi M-nya ya, didengungkan. Wa atakum ma tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Maka huruf mim panjang 2 harokat. Malam. Kemudian ada hukum idhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ya. Maka mim kita bunyikan dengan jelas. Malam yu. Kemudian hamzah ini punya sifat salah satunya dari segi suara syiddah. Syiddah itu artinya kuat. Jadi apabila kita tekan hamzah ini ke makhrajnya, yaitu ke pangkal tenggorokan, maka semakin ditekan semakin tertahan bunyinya. Yu. Malam yu, putus suaranya ya. Yu'ti ahadam. Lalu ada hukum idgham bi gunnah, karena ada tanwin fathah menghadapi huruf mim, maka bunyi tanwinnya masuk ke mim ahadam dan didengungkan. Jadi bunyi M-nya yang ditahan. Ahadam minal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, maka lam sukun dibunyikan dengan jelas atau dinamakan dengan idhar qamari. Minal a mad tabi'i muqaddar karena ain barisnya fathah panjang, maka ain ini panjang 2 harokat. Minal alamin. Ketika kita berhenti di sini, min hukumnya adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi kalau berhenti, mimnya ini boleh dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.